terima kasih kepada Pak Harkam, Ya. terima kasih Pak Jenderal yang sudah menerima kami. Perkenalkan, nama saya Andi Ade Sudarsono. Saya berasal dari Kabupaten Luwu Timur. Jenderal. Ya. Saya pernah dinas di Lombok, Luwu Timur. Ada perusahaan Pali di sana. Nah, saya kan dir Covid membawahi itu. Bisa saling ke sana karena saya yang membina itu. Siap, Jenderal. Luwu Timur. Berarti nggak asing lagi, Oh Jenderal. iya, waktu wilayahnya luas itu. Ya. Sangat potensi dengan legal dan mesin. Siap. Ya, lanjut, Pak. Ini Provinsi Sulawesi Selatan. Perkenalkan dulu semua nih teman-teman, yang di samping saya ini mantan pacar saya, Jenderal. Pak, bisa dia dulu. Istri saya. Nah, dia redaktur penulis perjalanan tim jelajah Nusantara, Lili Rahma Yunita. Alhamdulillah. Kalau yang depan saya itu Humas Medis Indonesia, Siapa? berasal dari Manado. Izin Pak, dan Ya, road captain perjalanan kami. Yang satunya lagi Pak Mulis, beliau peserta di tim jelajah Nusantara. Dan yang sebelahnya lagi Pak Yuda, beliau juga peserta di tim jelajah Nusantara. Nah, ya istilahnya pengganti Pak Jenderal. Jadi kenapa kami bawa? Makanya saya bermohon dengan kehadiran saya di sini sekaligus memaparkan kegiatan. Kalau bisa ada tembusan, Jenderal, atau TR ketika tim jelajah Nusantara, mohon dibantu untuk berkegiatan tersebut. Nah, agar kami pas datang sudah 19 Korlantas Mabes Polri, BNN RI, dan 7 kementerian. Menteri Perhubungan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pemuda Olahraga, Kementerian Pariwisata, Kementerian Sosial, Kementerian Agama, dan buat lengkap, Jenderal. Terus kita masuk di asosiasi ini. Dan alhamdulillah sejak dalam berkegiatan ini, Jenderal, kita mendapat rekomendasi langsung dari Mabes Polri dengan estimasi waktu 4 tahun 9 bulan. Nah, sebelum saya masuk ke situ, mungkin saya perkenalkan dulu MEMSI ini. MEMSI adalah Motor Elite Modified Community. Organisasi motor, Jenderal. Motor Elite, ya, Motor Elite Modified Community. Motor Elite Modified Community. Itu lagi motor yang hama itu. Enggak juga. Ya, mainnya dimodifikasi pada tahun 2003. Terus kami deklar di 2005, masa zamannya Jenderal Pak Sutanto. Kita main bermitra di BNN RI tahun 2007, Jenderal. MEMSI sendiri ini, Jenderal, memang bergerak di bidang sosial. Iya. Bergerak di bidang sosial, terus mengajak orang untuk berbuat sesuatu hal yang bermanfaat, paling tidak untuk diri kami sendiri. Iya. Terus dia terdaftar di Ikatan Motor Indonesia, sudah ada di sini, Kesbangpol Provinsi. Cara yang baik. Nah, ada 3 langkah yang kami lakukan, Jenderal. Yang pertama, ya, mempersiapkan diri sendiri dulu, apakah mereka sudah siap untuk berkendara. Ya. Terus yang kedua, kendaraan tersebut sudah siap atau belum, dan yang ketiga itu harus mematuhi peraturan yang dibuat oleh pihak kepolisian, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 22. Nah, itu yang kami paparkan, Jenderal, sterilisasi bahaya narkoba, karena mengingat Pak Presiden menyebutkan bahwa Indonesia darurat narkoba. Kami sebagai anak bangsa, khususnya Motor Elite Modified Community, merasa terpanggil, Jenderal, untuk mensosialisasikan betapa bahayanya narkoba tersebut. Kenapa kami harus keliling? Karena biar orang tahu bahwa ini orang jauh mau mensosialisasikan betapa bahayanya narkoba. 4 itu kegiatan sosial baksos sekaligus Muslim, Jenderal. Kalian kami wakafkan Iqra dan Al-Quran, sendal wudhu, sarung, dengan alat kebersihan. Sekaligus kami bersih-bersih. Semoga berkah. Ya, amin. Nah, yang kelima itu kami berkegiatan mengajak orang untuk cinta damai. Kenapa? Kalau Indonesia damai, orang bebas kesana kemari tanpa ragu-ragu. Nah, buktinya kami tim jelajah Nusantara bisa berkunjung kemana saja karena damai, aman, kondusif. Nah, tentunya kami berharap dari 5 kegiatan tersebut
bisa mengajak teman-teman semua elemen, mulai dari pihak kepolisian, TNI Polri, masyarakat atau pemuda masyarakat untuk bisa bersatu berkumpul pada waktu kegiatan kami. Jadi pada waktu kita bersih-bersih umpama rumah ibadah, kami mengajak semua elemen, semua stakeholder, ayo kita bergabung. Nah, kalau bersatu kan lebih enak lagi, Jenderal. Bahwa memang nggak ada sekat-sekat, nggak ada kotak-kotak di situ. Nah, terus harapan saya, Jenderal, dengan kegiatan tersebut, nah ini dokumentasinya mungkin Jenderal, foto-fotonya ketika kami melakukan kegiatan eksplor wisata. Nah ini kami berenam, Jenderal. Ini fotonya ini motor kami semua ini di MX. Kita menggunakan motor MX. Ya, ini posisinya kayak gini nih. Kita alhamdulillah kemarin di Sumatera dan Aceh bagus sekali sambutan dari pihak kepolisian. Sekian dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Panji. Siap, Jenderal. Ini kegiatan sama di masa sekarang ini. Ya. Pertama menyangkut masalah wisata. Wisata kita ini dengan masa pandemi ini COVID-19 memang agak tersendat. Artinya tidak terlalu aktif karena situasinya memang situasi COVID ya. Tapi ke depan ini bagus sekali bagaimana masih wisata, promosi wisata. Dan betul banyak sekali wisata kita Indonesia ini yang perlu ditingkatkan lagi kualitasnya oleh pemerintah setempat supaya para pengunjung ini bisa aktif lagi ya, wisata bagus. Kemudian seperti ini bagus membantu lalu lintas, membantu masyarakat untuk ya masalah berkendara kendaraan bermotor, kelengkapan, keselamatan dan masalah administrasi. Jadi kemudian narkoba ini juga bagus menyentuh semua masyarakat ini. Jadi apa yang Bapak programkan ini adalah semuanya menyentuh masyarakat, khususnya masyarakat terbawah seperti narkoba. Sekarang ini bukan lagi di kota-kota besar, di desa-desa, di pelosok-pelosok sekarang sudah masuk semua. Bahkan yang banyak di desa-desa itu dulu kita kenal narkoba itu banyak di kota besar, di kota-kota, provinsi, kabupaten. Sekarang nggak lagi, bergeser dia gitu ke desa-desa, ke RT di kampung-kampung banyak sekali. Bahkan di kampung-kampung itu kalau mencari kota bawa ke sana, dimodifikasi, campur ini, berarti kan dia membawa dari kota bawa ke desa. Kemudian nantinya ada bakti sosial, ini bagus. Kita juga Polri banyak melakukan bakti sosial. Saya kemarin hari Minggu, saya hari Sabtu bakti sosial di Jakarta Utara di Kecamatan Koja. Ya. Nah, ini bagus. Atau nanti pada saat bakti sosial tadi ini, Bapak bisa menganjurkan juga, menyampaikan juga masalah protokol kesehatan. 4 hal yang perlu betul kita lakukan di masalah protokol ini yang sering kita dengar di TV, presiden, pokok-pokok semua ngomong. Pertama, sering-sering kita ini cuci tangan dengan sabun. Cuci tangan ke depan. Karena kita nggak tahu, memang di tubuh kita itu katanya yang paling kotor menurut dokter adalah tangan yang paling kotor itu. Dan ada lagi yang lainnya, tapi yang kotor tangan. Karena kita nggak terasa sentuh ini, padahal ini kita nggak tahu untuk kotor. Ada yang menyebutkan itu yang ini harus tangan memang. Makanya kita anjurkan supaya tidak pegang mulut, mata, hidung. Kemudian kedua, pakai masker. Di luar rumah mau jalan biasakan sudah pakai masker. Ini sudah tatanan baru, kehidupan baru ini memang itu sudah sampai kapanpun juga ini ya cuci tangan, pakai masker itu pasti sudah memudahkan. Nantinya tidak ada lagi yang jabat tangan, cium pipi, cium kiri kanan, nggak ada lagi itu seperti itu. Semuanya nanti ya jabat tangan, mungkin ada yang hanya sentuhan begini, ada juga yang begini, ada yang macam-macam. Tapi yang jelas dilarang untuk bersentuhan. Seperti itu. Jadi cuci tangan dibiasakan, dibudayakan, pakai masker, kemudian jaga jarak, baik secara fisik maupun secara sosial.
secara fisik itu artinya mungkin kita berduaan ya berada. Apalagi tempat sosial yang kerumunan, wah harus dijaga betul. Minim 1,5 meter atau 1 meter. Kemudian terakhir, anjuran kepada masyarakat jaga imunitas tubuh. Daya tahan tubuh kita, walaupun tidak sudah jaga semua yang lainnya, tapi kalau daya tahan tubuh kita lemah, mudah masuk. Karena daya tahan tubuh lemah, akhirnya penyakit mudah masuk. Nah, gitu. Tapi kalau kuat, salah bisa ditangkis lah. Ini sosialisasi seperti ini pada saat kemudian dapetnya suruh ahli-ahli yang ngomong atau siapa itu, saya kira 4 hal ini gampang aja, hafal saja. Cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, imunitas tubuh diperhatikan supaya ada jantung juga. 4 itu aja kan namanya di luar negeri, di Indonesia hanya itu aja 4 hal ini. Bisa ya selamat itu. Kemudian yang terkait masalah koordinasi lapangan. Misalnya Bapak sudah punya izin di tingkat Mabes, karena Bapak kan mau ke wilayah-wilayah, ya, provinsi, polda-polda, polres, polsek. Kalau sudah punya izin di tingkat Mabes, ya, kita usah lagi di tingkat provinsi, ke polda, cukup lapor saja. Ya, memang itu. Sering begitu. Jadi kalau ada yang masih mempersulit, minta izin lagi, sampaikan Pak ini kan sudah dari Mabes, Pak. Sudah diteliti di Mabes. Masa nggak percaya di Mabes? Jadi seharusnya polda kita ya melihat masih dikorongkan, ya tak usah lagi macam-macam mana-mana. Ya, betul. Ini ya pola-pola polisi yang masih ya model lama. Jadi memperlambat operasinya. Nggak boleh seperti itu. Harus dilayani dengan cepat. Yang penting di wilayah kita. Pada saat Bapak masuk di wilayah tertentu, misalnya di Polda, ya silakan aja mau menulis surat ke Kapolda atau mungkin silaturahmi dulu, itu saja nggak masalah. Senang Kapolda itu. Ya. Silaturahmi 2 menit, 5 menit, yang penting sampaikan izin Pak Kapolda, ini izin saya, saya mau melakukan kegiatan ini, silakan. Nanti Polda kan menelpon Polres lagi. Bapak masuk di Polres, ketemu Pak Polres, baik di kantor maupun di rumahnya, sampaikan ini Pak izin saya, sudah izin saya, sudah itu aja. Bagus, dan semuanya adalah hal-hal yang bagus, yang positif yang Bapak lakukan, ya itu. Jadi seperti ini ya tadi ini, jadi masih ada memang koordinasinya yang ini dengan ini, terutama yang ajudan itu, karena itu ajudan bertingkat ya. Seharusnya semua tamu-tamu itu difasilitasi apa kepentingannya dan sebagainya, laporkan ke pimpinan. Dan yang tertulis macam di sini sehingga tidak nyambung komunikasi. Untuk itu nanti Pak, kalau Bapak mau turun ke wilayah, yang di polda-polda mana saja, Bapak mengirim surat ke kita, pada Hakam, bahwa saya akan mau turun ke wilayah melaksanakan kegiatan ini, mohon dukungan Bapak Hakam, Kemhar, tempat-tempat yang saya kunjungi, untung lain itu ada jadwalnya, tanggal sekian sampai tanggal sekian di sini, sehingga saya bisa menulis surat ke Kapolda bahwa ada nanti ini yang turun ke wilayah, tolong difasilitasi, dibantu pengamanannya, sehingga nyambung. Jadi kirim surat kepada kita, sehingga saya nanti kirim surat ke Polres, Kapolda khususnya, bahwa tanggal sekian dengan jadwal itu nanti saya fotokopi, saya sebarkan ke Polres. Kalau monitor dia, oh Bapak mau data, sehingga nggak terlalu bingung lagi. Oh dah, ya. Siap jenderal. Ya. Kemudian itu saya kira yang penting. Yang penting setiap Bapak masuk ke wilayah, apakah di provinsi yaitu di Polda, apa di Polres atau kabupaten kota atau di Polsek, jangan lupa silaturahmi aja ke Kapolres, Kapolda, bisa diterima itu. Ngomong aja saya silaturahmi Pak hanya 5 menit. Ketika ketemu saya jelaskan misinya, udah jalan besok. Ya, saya kira itu yang perlu sampaikan. Bagus sekali ya Bapak ini. Ya, ini semuanya ini yang Bapak nanti terima di akhirat ini. Amin. Jadi di Islam itu Pak ada, saya pernah dengar ada 3 dunia. Ada dunia seperti dunia ini, kelahiran ini. Ada alam dunia seperti ini, kita sekarang ini yang batasnya mungkin 60 tahun sampai 100 tahun di alam dunia namanya. Kemudian ada alam kubur. Alam kubur itu sementara juga. Dan ada alam akhirat.
Nah, alam akhirat itulah, disitulah kita kekal. Nah, apa yang kita sumbangkan kepada masyarakat seperti ini, ya inilah yang kita jumpai nanti di alam akhirat. Kalau yang lainnya enggak. Apa yang kepunyaan kita di dunia ini, ya tidak ada yang kita bawa. Yang kita bawa nanti, yang kita temui itu adalah yang kita berikan sebagai sedekah kepada masyarakat yang begitu. Seperti ini, sekecil apapun juga itu, yang kita dapat dari masyarakat di akhirat nanti, itulah nanti. Jadi pertama, yang kita tinggal, yang kita terima di akhirat nanti itu misalnya, apapun yang ada di dunia ini kita tinggalkan. Nah, misalnya makanan yang kita makan itu ya itu aja. Sisanya untuk orang lain. Harta juga demikian, tidak ada yang kita bawa. Jadi yang kita harta itu untuk orang lain, anak, istri, mungkin keluarga kita. Kemudian yang kita dapatkan itu apa yang kita sedekahkan kepada orang, apa yang kita berikan kepada orang, itulah yang kita, bagian kita di akhirat nanti. Yang lainnya enggak seperti ini amalnya. Dan di dunia akhirat kita jumpa artinya amalannya nanti. Seperti baca Al-Quran dan sebagainya, semua amal jariah. Jadi amal jariah itu amal yang terus menerus, selama itu masih digunakan orang, ilmu juga demikian, akhirnya bermanfaat untuk orang dan kita juga dapat berkah. Bagus sekali. Jadi ini kegiatan kemanusiaan yang Bapak lakukan bagus sekali, Pak. Ya, silakan. Jangan melihat daripada banyaknya, tapi ada bentuk-bentuk yang hal-hal yang positif yang bagus. Kemudian tadi Bapak katakan mungkin ada hal-hal yang perlu disampaikan untuk wilayah. Ya silakan saja menulis surat mungkin ke Baharka, ke Kapolda kalau ada. Siapa tahu ada bantuan-bantuan yang seperti yang diikutkan ya. Tapi kalau ada, tapi kalau tidak ada tidak apa-apa juga. Karena sekarang ini kan saya lihat pemerintahan lembaga dan kementerian itu memang sekian persen itu biaya operasionalnya kan dipakai untuk bansos. Ya. Jadi mungkin sudah menipis untuk itu dengan situasinya ya. Saya kira itu Bapak sekalian masukan dari saya. Terima kasih banyak atas paparannya. Ini saya nilai hal-hal yang positif, yang sangat baik, terus dikembangkan dan menjadi contoh untuk yang lain. Saya kira itu ya. Siap. Masih ada mungkin pertanyaan?